Halo pemirsa, saya Rosalincio kembali hadir dalam program Special Dialogue yang kali ini akan membahas seputar peluang dan tantangan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dan pemirsa, inilah Special Dialogue selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Asosiasi Bank Syariah Indonesia optimis bahwa industri perbankan syariah akan tumbuh di atas 10% di tahun 2023 ini. Meski demikian, industri perbankan syariah akan menghadapi berbagai tantangan di tahun ini. Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo menyatakan optimistis industri perbankan syariah akan tumbuh double digit atau di atas 10% pada tahun ini. Optimisme tersebut sejalan dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Ketua Umum ASBISindo Heri Gunardi, industri perbankan syariah di Indonesia akan tumbuh positif terlebih jika didukung oleh peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Saat ini tercatat tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masing-masing baru mencapai 9,14% dan 12,12%. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan nasional yang mencapai 49,68% dan 85,1%. Untuk itu, ASBISindo berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperdalam inklusi dan literasi perbankan syariah sebagai upaya mengakselerasi kemajuan industri keuangan syariah melalui konsolidasi dan digitalisasi, sehingga berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Heri menambahkan meski di tahun ini diprediksi memiliki banyak tantangan bagi sektor perbankan nasional, namun industri perbankan syariah terbukti resilient dan terus mengalami pertumbuhan positif serta solid di atas rata-rata industri perbankan nasional. Lantas apa sajakah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah saat ini? Dan bagaimanakah semestinya industri perbankan syariah menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya pemirsa, dan untuk membahas tema kita hari ini yakni tantangan pengembangan perbankan syariah, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Irfan Syauqi Bek selaku ekonom syariah dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Halo Pak Irfan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Mbak Rosalina. Ya Apa Pak kabar, Irfan, Mbak? semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Ini kita mau sedikit berbincang mengenai bagaimana tantangan industri perbankan syariah akhir-akhir ini ya Pak. Boleh mungkin Pak pandangan Anda bagaimana Anda melihat atau mereview perkembangan industri perbankan syariah saat ini Pak. Khususnya dari tahun ke tahun dan saat ini di momentum lebaran ya Pak ya. Bagaimana nih dampaknya terhadap perbankan syariah Pak? Ya, jadi kalau kita melihat tren yang ada ya, alhamdulillah perbankan syariah itu mengalami pertumbuhan yang semakin baik ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tren itu terlihat meningkat, baik dari sisi jumlah aset, ya total aset perbankan syariah, kemudian juga dari sisi penyaluran pembiayaan, ya, kemudian juga jumlah nasabah, ya rekening yang juga terus meningkat dari waktu ke waktu, dan disertai dengan kinerja keuangan yang juga alhamdulillah semakin baik ya. Misalnya dari sisi pembiayaan bermasalahnya juga relatif terkendali ya, sekitar 2%-an ya kalau kita melihat data yang ada. Nah, jadi melihat kinerja yang seperti ini maka kita bisa menyimpulkan memang kalau kita bicara pertumbuhan, sesungguhnya Bank Syariah ini sudah tumbuh dengan sangat baik. Bahkan di tahun 2022 ya, per Desember tahun 2022 pertumbuhan Bank Syariah sendiri juga sudah double digit sesungguhnya ya, sudah mencapai angka 15% begitu. Sehingga ini menunjukkan bahwa meskipun pada saat itu Indonesia kita baru keluar ya, recovery dari pandemi Covid ya, tetapi kinerja perbankan syariah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang ini tentu saja kita harapkan
trennya ke depan itu terus meningkat ya, sehingga perbankan syariah ini dari waktu ke waktu ya kita harapkan juga market share-nya ini bisa terus naik ya. Walaupun memang kalau kita lihat dari sisi market share ya ini kan kita masih berada di kisaran 7% gitu ya. Jadi artinya memang untuk menembus batas psikologis kedua sebesar 10% ini memang perlu ikhtiar perjuangan yang lebih yang lebih kuat lagi ya dari semua stakeholders perbankan syariah untuk bagaimana kita bersama-sama bisa mendorong keterlibatan publik yang lebih luas lagi. Apalagi tadi juga sudah disampaikan bahwa problem kita ini kan masih rendahnya tingkat literasi ya dan juga inklusi. Nah ini menjadi PR kita ya bagaimana kita dalam hal ini perbankan syariah itu bisa terus mendongkrak ya upaya-upaya strategis dalam hal peningkatan literasi. Tentu tidak bisa sendiri ya berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti kampus misalnya atau ormas-ormas Islam begitu ya, Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya supaya mereka ini juga bisa berperan secara aktif ya menjadi juru-juru kampanye dari perbankan syariah ya. Termasuk juga di antara faktor yang menurut saya ini juga tidak kalah penting, kadang-kadang masih aja ada pandangan ya di sebagian masyarakat dan ini sangat mudah kita temui di medsos yang masih menganggap bank syariah ini juga bermasalah dari sisi syariah. Ini kan pandangan yang keliru ya, tetapi ini cukup juga berdampak pada sebagian segmen masyarakat yang ini kadang-kadang juga ikut mempengaruhi persepsi secara umum. Nah, tugas dari para stakeholders ini ya tugas dari kampus, dari ormas Islam misalnya, dari teman-teman para kiai, para ustadz itu antara meluruskan bahwa perbankan syariah ini tidak perlu diragukan lagi dari sisi aspek syariah compliance, apalagi mereka juga diawasi ya secara ketat ya oleh OJK dan juga oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi hal seperti ini menurut saya perlu untuk kita terus dorong karena saya melihat ini kadang-kadang menjadi hambatan juga di lapangan. Tapi overall saya melihat bahwa kinerja perbankan syariah sudah on the track ya, sudah sudah sedemikian baik. Tinggal bagaimana kita mendorong proses akselerasi. Ya, Dan yang baik. kita perlukan sebenarnya adalah bukan hanya pertumbuhan tinggi, tapi pertumbuhan yang sifatnya eksponensial, ya, pertumbuhan yang amat sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau melihat dengan potensi, ya sebenarnya potensi kita masih sangat luar biasa besar, gitu ya. Masih banyak segmen masyarakat yang belum tergarap dengan baik. Nah, termasuk juga dalam hal ini yang menjadi PR kita bagaimana mendorong ekosistem yang terintegrasi ya antara bank syariah dengan industri syariah yang lain ya seperti misalnya industri halal ya ini kan bicara sektor real. Nah ini kan integrasinya belum ideal gitu ya. Nah ini perlu kita dorong termasuk juga dengan sektor keuangan sosial syariah yaitu zakat dan wakaf supaya bagaimana terbangun ekosistem yang terintegrasi di mana seluruh fasilitas transaksi keuangan yang terjadi di industri halal maupun juga yang terjadi di dunia keuangan sosial syariah itu 100% menggunakan layanan dan fasilitas yang ada di perbankan syariah. Ya, baik Pak Demikian, Irfan, Mbak. berarti itu tadi ya tren yang positif dari tahun ke tahun untuk pertumbuhan atau perkembangan industri perbankan syariah. Pak Irfan, saya ingin kembali bertanya juga tentang apa saja yang menjadi pendorong bagi perkembangan industri perbankan syariah. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya, usai jeda kita akan segera kembali. Tetaplah di Special Dialogue. Ya, terima kasih Anda masih bersama Special Dialog. Pak Irfan, kita kembali membahas tentang tantangan tadi ya, perbankan syariah di Indonesia. Pak Irfan, hingga akhir Desember 2022 ini aset keuangan syariah Indonesia ini kan ada macam-macam ya Pak. Ada perbankan syariah, kemudian IKNB syariah, ada juga pasar modal syariah ini ya Pak. Sebetulnya di antara sumber-sumber ini seberapa besar sih kontribusi perbankan syariah terhadap keuangan atau ekonomi syariah di Indonesia Pak? Ya, perbankan syariah ini masih menjadi sektor yang dominan ya
kalau kita melihat atau mengukur dari total aset yang ada dari keseluruhan keuangan syariah. Dan ini saya kira hal yang wajar karena memang by nature perekonomian Indonesia itu masih merupakan perekonomian yang banking based economy. Jadi artinya porsi aset seluruh perbankan nasional itu kan bisa mencapai angka kalau menurut data Kementerian Keuangan 60% dari PDB gitu ya. Nah, jadi kita ini masih banking based economy sehingga wajar kalau kemudian ketika bicara industri keuangan syariah, sektor yang masih dominan itu adalah sektor perbankan syariah ya, kemudian disusul dengan pasar modal ya syariah dan juga yang terakhir adalah KNB. Memang kalau dari sisi KNB ini masih banyak yang perlu kita dorong dan kita perkuat ya, terutama misalnya di industri asuransi syariah yang porsinya masih sangat kecil. Jadi memang secara umum perbankan syariah itu masih menjadi major player gitu ya, dan dari sisi keterlibatan publik ya itu juga paling banyak di sektor perbankan syariah. Itu bisa kita lihat misalnya dari jumlah rekening nasabah penabung maupun juga rekening nasabah pembiayaannya gitu. Itu yang saya kira satu hal yang menjadi fakta. Nah, memang tentu yang kita harapkan adalah dengan posisi yang seperti ini ya kita berharap bahwa perbankan syariah bisa terus meningkatkan kualitas dirinya sehingga dia bisa menjadi faktor yang men-trigger pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Nah, ini yang saya kira menjadi challenge dari kita, dan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa saya melihat bahwa integrasi dan dalam konteks penguatan ekosistem ekonomi syariah itu menjadi hal yang sangat penting, dan perbankan syariah itu bisa memainkan peran di situ ya, bagaimana perbankan bisa menjadi faktor yang bisa meleverage semua sektor dalam ekonomi syariah untuk bangkit dan berkembang. Sebagai contoh misalnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK ya, itu ada satu pasal yang sangat menarik di mana bank syariah boleh jadi nazir wakaf uang, pengelola wakaf uang. Nah, sementara ini kan bank syariah hanya menjadi rekening penampungan wakaf uang, ya, menjadi LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, ini menurut saya ada satu peluang yang sangat besar untuk bagaimana menggerakkan sektor real, industri halal, dan sektor keuangan sosial syariah, khususnya wakaf. Bank syariah bisa punya peran di situ, ya. Dia bisa mengkampanyekan wakaf uang, mengajak masyarakat berwakaf uang, dan dengan tingkat kepercayaan publik kepada institusi bank ini kan masih sangat tinggi ya. Nah, ini kalau bisa bank syariah memanfaatkan kepercayaan itu, saya kira jumlah wakaf uang yang dikumpulkan akan bisa meningkat ya. Dan dengan dana wakaf uang itu dia harus investasikan. Ya, dia bisa kemudian menyalurkan wakaf uang itu dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan UMKM begitu ya. Dan karena ini adalah sumber dana sosial, dana murah, maka dari sisi cost of financing-nya itu juga bisa ditekan sehingga daya saingnya akan meningkat. Nah, dengan dia memerankan sebagai nazir wakaf uang, di satu sisi dia bisa mendorong wakaf uang berkembang, di sisi lain dia juga bisa menggerakkan sektor real. Dan secara sosial dampaknya akan luar biasa. Ya, karena kalau sudah menyalurkan wakaf uang, maka keuntungan yang boleh dinikmati bank syariah itu hanya 10%, ya, mungkin 30% untuk pengembangan, dan sisanya 60% harus disalurkan pada program-program yang sifatnya sosial, ya, sosial kemasyarakatan, yang sifatnya produktif, pemberdayaan, supaya masyarakat bisa semakin meningkat kesejahteraan. Itu akan sangat dahsyat ya. Ya, Pak Irfan, ini kalau kita bahas tadi soal tren positif ya dari industri perbankan syariah ternyata terhadap keuangan syariah, ini kita akan lihat grafis bersama ya Pak. Kalau dilihat ini dari Januari, Februari, ini di bulan 2022, dari Januari sampai Agustus ini ada peningkatan yang cukup konstan begitu ya. Dari Januari di 404,7 meningkat di 411,1 untuk nilai pembiayaannya sampai ke Agustus. Ini terus meningkat ya. Dan kemudian juga kalau kita bicara mengenai 3 provinsi dengan pembiayaan perbankan syariah terbesar. Ini dipimpin di DKI Jakarta dengan modal kerja 74,28 triliun. Kemudian juga investasinya ini di 56,69 triliun rupiah. Dan untuk konsumsi 52,87 triliun rupiah. Kemudian disusul oleh Jawa Barat dan juga Aceh.
Nah ini Pak Irfan yang saya ingin tanyakan ini kemudian bicara mengenai provinsi tadi ya pembiayaan perbankan syariah terbesar begitu. Ini untuk penyaluran pembiayaan industri perbankan, Pak Irfan apakah menurut Anda sudah cukup merata Pak di seluruh Indonesia? Dan kalau belum ini kira-kira kenapa Pak? Ya, kalau lihat aspek pemerataan ya tentu kita harus akui memang belum merata ya. Karena memang penyaluran terkonsentrasi masih di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun memang secara data ya dan juga realitasnya memang provinsi yang paling banyak menyumbang dana pihak ketiga ya untuk perbankan itu adalah DKI Jakarta karena memang perputaran uang itu paling banyak di Jakarta. Jadi ini memang kita berhadapan dengan problem inequality, kesenjangan yang sifatnya struktural, yang dimana kita ya terutama dalam ini pemerintah dan juga para stakeholders lain itu kita harus berupaya untuk bagaimana menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di luar Jakarta sehingga nanti akan ada pemerataan yang lebih baik gitu. Jadi memang kalau melihat data ini mengikuti tren dana yang perputaran dana yang ada sehingga wajar kalau Jakarta kemudian menempati peringkat pertama ya. Kemudian yang menarik juga adalah bahwa provinsi kedua itu adalah Jawa Barat ya. Walaupun secara size ekonomi sebenarnya Jawa Barat bukan yang terbesar kedua setelah Jakarta ya. Besar kedua kan adalah Jawa Timur. Tapi ini sangat menarik karena memang tingkat partisipasi dari masyarakat ya di Jawa Barat terhadap perbankan syariah ini indikasinya sangat baik. Nah, kalau misalnya kita melihat di Aceh ini adalah yang wajar karena Aceh ini satu-satunya provinsi yang tidak ada lagi perbankan konvensional gitu ya. Dengan konon yang ada di Aceh di mana semua penyaluran atau semua pembiayaan perbankan itu harus syariah sehingga Bank Aceh pun kan juga sudah konversi, kemudian juga bank syariah yang bertahan ya selain Bank Aceh antara lain BSI misalnya itu juga cukup mewarnai kondisi yang ada di Aceh. Sementara bank-bank konven semuanya sudah hengkang dari Aceh karena tadi ya persoalan konon. Yang saya kira itu sangat baik ya, artinya ini sangat suportif dan ini adalah contoh kebijakan yang sifatnya afirmatif yang memang membuat akhirnya perbankan syariah itu menjadi sangat dominan ya 100% di Provinsi Aceh. Ya, baik. Nah, cuman karena Aceh itu size ekonominya kecil maka volume angkanya pun juga relatif belum terlalu besar ya kalau kita lihat data yang ada gitu. Sehingga ini memang menjadi tantangan juga di Aceh bagaimana mereka bisa secara kreatif ya mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, misalnya bagaimana menjadikan kawasan Sabang sebagai pusat halal tourism misalnya ya, kan itu punya potensi sangat besar. Jadi saya kira PR-nya adalah tadi ya bagaimana kemudian khusus di Aceh ini mereka bisa mengembangkan ya sumber-sumber pertumbuhan perekonomian syariah yang baru. Dan memang pemerataan ini menjadi PR karena memang kita harus mengakui daya jangkau bank syariah ini juga masih sangat terbatas, Mbak Rosalina. Jadi kita masih sangat terbatas ya, kantor cabangnya aja baru 2.500-an kalau tidak salah ya data OJK. Ya, sehingga memang ini menjadi challenge bagaimana kita khususnya bank syariah ini bisa terus berinovasi ya, bisa terus mengembangkan layanan pembukaan rekening secara online. Kan sudah mulai ya bank-bank syariah untuk melakukan itu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dilakukan ekspansi yang lebih besar sehingga pembukaan rekening secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Nah, itu bisa menjadi satu opsi ya untuk mengatasi keterbatasan daya jangkau dari perbankan syariah begitu. Baik, ya Pak Irfan, pemerataan tadi jadi tantangan tersendiri ya untuk industri perbankan syariah, dan selanjutnya ini saya akan kembali juga bertanya dan membahas mengenai bagaimana sih maksimalisasi potensi perbankan syariah Indonesia ke depannya. Akan kita bahas sesaat lagi usai jeda berikut ini, tetaplah di Special Dialogue.
pemirsa, terima kasih masih bersama Spesial Dialog. Pak Irfan, kita kembali membahas tadi bagaimana untuk mengoptimalisasi perbankan syariah di Indonesia ini, Pak. Indonesia ini ya sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia begitu. Bagaimana Anda melihat Indonesia bisa memanfaatkan potensi ini, Pak, untuk perkembangan industri perbankan syariah ya? Apakah sudah cukup maksimal dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Pak? Ya, ya memang kalau kita komparasikan ya dengan negara lain ya tentu ada perbaikan dan peningkatan. Ini tercermin dari skor kita ya, peringkat kita di beberapa lembaga pemeringkatan yang menunjukkan posisi Indonesia sekarang ini relatif semuanya masuk 5 besar ya dari semua lembaga itu. Nah, tapi tentu kita tidak boleh berdiam diri, berpuas diri dengan achievement yang ada. Nah, menurut saya yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah pertama, bagaimana terus bisa meningkatkan tren digitalisasi ya yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah. Jadi penguatan teknologi ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena penguatan teknologi ini akan punya dampak yang luar biasa ya, akan mempermudah baik dari sisi layanan, dari sisi jangkauan, dari sisi kecepatan ya, maupun juga dari sisi kemampuan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi memang teknologi ini menjadi kunci dan Bank Syariah ini harus terus meningkatkan kualitas teknologinya. Karena saya melihat ini belum merata nih, Mbak Rosalina. Jadi antara satu bank dengan bank syariah yang lain ini level teknologinya itu masih belum merata ya. Nah, sehingga Ya, bagaimana Pak. kemudian secara industri ya bank-bank yang level teknologinya, mobile bankingnya dan sebagainya itu yang masih relatif rendah, nah ini bagaimana bisa ditingkatkan. Itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya. Kemudian yang kedua itu juga harus kita dorong adanya inovasi ya, inovasi yang sifatnya berkelanjutan. Yang inovasi ini tujuan utamanya adalah menjaga relevansi bank syariah dan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan sampai bank syariah menjadi tidak relevan di mata masyarakat. Kalau misalnya menjadi tidak relevan, ya masyarakat akan meninggalkan gitu ya. Karena kan mayoritas masyarakat kita ini masih dalam perspektif yang sifatnya rasionalis ya. Jadi mereka itu akan bergabung kalau atau akan memanfaatkan semua fasilitas ini kalau memang melihat benefitnya sangat besar. Makanya inovasi produk ini harus terus ya, pendeknya begini, apapun yang dibutuhkan masyarakat, bank syariah itu ada lah, kira-kira begitu ya. Ya. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh bank syariah ya. Misalnya memenuhi kebutuhan transaksi secara online, kemudian memenuhi kebutuhan rumah tangga, misalnya bayar listrik, bayar PDAM begitu ya. Yang hal seperti itu menurut saya semua bank ya, karena masih ada juga bank yang belum memiliki fasilitas seperti itu ya. Jadi inilah makanya kenapa inovasi ya, penguatan teknologi itu menjadi hal yang sangat Ya. penting. Nah, tentu selain itu kita juga berharap tetap ada kebijakan yang sifatnya afirmatif ya dari pemerintah supaya bank syariah bisa terus tumbuh dan berkembang. Kebijakan afirmatif ini saya kira menjadi sangat penting ya. Di beberapa hal sudah kita lihat ya kebijakan afirmatif yang difasilitasi undang-undang kayak dana haji yang 100% disyariah, kemudian dana wakaf yang juga 100% disyariah. Nah, kita berharap hal-hal yang lain juga bisa didorong, misalnya universitas, perguruan tinggi Islam negeri. Nah, kalau bisa fasilitas transaksi keuangannya adalah melalui bank syariah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan afirmatif ini menurut saya menjadi hal yang perlu untuk dilakukan. Dan secara internal juga yang menjadi PR yang tidak kalah penting adalah dari sisi SDM-nya. Ya, jadi bagaimana bank syariah juga terus meningkatkan kualitas SDM-nya ya sehingga daya saing, kompetensi, ya kemudian karakter dari SDM-nya itu betul-betul bisa menjadi SDM yang siap tempur gitu ya, yang siap untuk beradaptasi dengan berbagai macam perubahan, mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Nah, sehingga keberadaan bank syariah ini semakin memberikan manfaat. Jadi bagaimanapun juga ujungnya ya bank syariah itu sangat tergantung kepada kualitas SDM yang dimilikinya. Makanya
peningkatan SDM ini menjadi hal yang sangat penting. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak Irfan, tadi Anda sempat bicara soal inovasi, digitalisasi begitu Pak Irfan. Apakah perbankan syariah saat ini kalau dari penilaian Anda sudah bisa dikatakan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terkait begitu? Dan kemudian juga bagaimana sih tingkat penerimaannya di kalangan millennials, di kalangan Gen Z, dan apa-apa saja menurut Anda yang masih harus ditingkatkan begitu Pak? Ya, saya melihat belum merata ya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sebagai satu industri ya, kualitas teknologi yang digunakan, kualitas digitalisasi yang dikembangkan ini masih belum merata. Ya, memang baru 1-2 bank yang betul-betul menurut pandangan saya itu sangat excellent ya dari sisi digitalisasi. Nah, cuman banyak juga bank-bank yang lain yang ini juga masih agak ketinggalan ya, yang mungkin ini perlu untuk terus kita dorong dan kita berikan semangat ya, encouragement supaya mereka betul-betul meningkatkan kualitas proses digitalisasi yang dilakukannya. Dan saya melihat bahwa tren sekarang ya di beberapa bank syariah yang tadi yang sudah excellent dari sisi digitalisasi, keterlibatan millennials itu juga sangat luar biasa ya, sebagai generasi yang teknologi savvy, yang sangat melek dengan teknologi, ya tentu mereka sangat senang begitu ya. Saya melihat di beberapa kalangan dan juga di beberapa studi ya, itu bahwa keterlibatan generasi millennials itu juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Karena mereka melihat bahwa bank syariah ini sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka memang perlukan ya, dan juga bisa memenuhi gaya hidup ya, yang gaya hidup millennials gitu ya, yang yang sekarang ini ada ya, mulai dari tadi pemenuhan kebutuhan yang sifatnya basic needs sampai kepada misalnya pemenuhan kebutuhan berbagi ya, kan sekarang aplikasi Ziswaf-nya juga sudah berkembang ya, sampai kepada hal-hal yang sifatnya lifestyle yang mungkin sangat digandrungi oleh anak muda ya, misalnya traveling dan sebagainya. Jadi kalau misalnya sedang traveling ya, pemanfaatan mobile banking untuk transaksi di tempat-tempat wisata itu juga sekarang semakin bagus ya. Nah, sehingga itu yang kemudian membuat anak-anak millennials ini kemudian merasa bank syariah ini sudah relevan dengan pemenuhan kebutuhannya. Nah, tinggal tadi bagaimana merata gitu ya, nggak cuma 1-2 bank aja yang excellent, tapi secara industri kualitasnya bisa terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Begitu, Mbak. Ya, baik Pak Irfan. Masih banyak sekali sebetulnya yang ingin saya tanyakan, gitu, yang ingin saya gali. Tapi kemudian ini karena keterbatasan waktu yang nggak kerasa, 30 menit sudah tadi berbincang dengan Pak Irfan dari Institut Pertanian Bogor, Ekonomi Syariah. Tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana seharusnya industri perbankan syariah terus berinovasi, terus melakukan digitalisasi begitu agar sesuai dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Kemudian juga bagaimana literasi ini masih menjadi tantangan, di mana literasi terhadap perbankan syariah masih cukup lemah begitu, dibutuhkan juga berbagai kebijakan afirmatif dari pemerintah dan untuk mendukung pemerataan ekonomi ataupun perbankan syariah di seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Irfan sudah bergabung bersama IDX Channel. Sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat selalu Mbak. Ya pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam spesial dialog kali ini. Jangan lupa untuk memperbaharui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya. Hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Chiu dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.